Assalamualaikum Bu Selvi, selamat siang Bu. Apa kabar Bu Selvi? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, kemarin, Pak Angga hubungin saya menyampaikan bahwa hari ini ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Bu, saya ingin merefleksikan diri tentang kemampuan saya dalam pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan Bu. Jadi saya sebagai coachnya, nanti saya ingin melakukan kegiatan coaching dengan teman saya. Saya ingin Ibu itu bisa membantu saya untuk merefleksikan kemampuan coaching saya Bu. Menurut, Pak Angga kompetensi apa yang ingin Pak Angga tingkatkan lagi? Menurut saya sih kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi untuk pertanyaan berbobot, Bu. Saya merasa pada kompetensi ini masih sangat kurang, Bu. Baik, berarti Bapak ingin meningkatkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Pada bagian mana nih Bapak yang akan difokuskan nanti untuk penilai? Mungkin fokusnya nanti Ibu bisa melihat bagaimana caranya saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, nanti pada bagian identifikasi masalah dan menuju ke rencana aksinya. Pada bagian tersebut saya sering masih kesulitan di situ Bu. Jadi kadang saya merasa bingung untuk menentukannya seperti itu. Baik, untuk bahan diskusi nanti nih Pak ya, Bapak kan mau meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot, berarti Bapak sudah punya kompetensinya. Jika di skala 1 sampai 10, saat ini Bapak punya skala di berapa, Pak? Berdasarkan skala sih menurut saya masih berada di skala 5 Bu. 5. Jadi Bapak berharap mau ditingkatkan sampai skala berapa ya, Pak ya? Nah, paling tidak ya 8 lah Bu skalanya. Baik, terima kasih Pak Angga. Kita sudah berbagi apa yang akan kita diskusikan hari ini ya Pak. Merefleksikan kompetensi apa yang akan ditingkatkan dari yang Bapak sampaikan tadi. Sedikit bisa saya simpulkan bahwa Pak Angga ingin merefleksikan diri tentang kompetensi ber-coaching terutama pada kompetensi menggali pertanyaan bagian identifikasi masalah dan rencana aksi. Bagaimana usaha Pak Angga dalam menggali potensi si coachee dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Jadi menurut Pak Angga, indikator penilaian terhadap proses coaching yang apa nantinya yang akan saya nilai? eh, Indikatornya pada ini Bu, apa namanya, kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga attitude serta sikap saya Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak, nanti coba kita amati ya Pak, saya mohon izin mengamati Bapak. Bapak sudah menyiapkan coaching-nya Pak? Kalau boleh tahu dengan siapa ya Pak ya? Sudah Bu, saya sudah mencoba untuk menyiapkan dan nanti saya sebagai coachnya dan nanti saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Widi Bu sebagai coachnya. Baik, permasalahannya juga sudah ada ya Pak. Nanti saya tidak akan menanyakan permasalahannya apa, tapi akan saya fokuskan pada penilaian yang untuk Bapak sampaikan tadi. Nanti kita akan di ruang sebelah untuk bertemu di sana ya Pak ya? Ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, kita akan pindah ke break room yang satunya ya Pak ya? Iya Bu, siap Bu. Ya, sama-sama. Jadi begini Pak, saya mau membahas tentang kedisiplinan guru di sekolah saya. Menurut saya kedisiplinan guru-guru di sekolah saya ini sangat rendah Pak. Oke, jadi kita bahas tentang kedisiplinan guru ya Pak. Nah, yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini apa sih Pak? Saya ingin sekali agar guru-guru lebih disiplin begitu Pak. Jadi mungkin saya ingin menggali hal-hal yang bisa saya lakukan agar guru-guru memiliki kedisiplinan yang tinggi, Pak. Oke.
Jadi Bapak ingin melakukan sesuatu yang membuat guru-guru disiplin gitu ya Pak ya? Ya, Pak Angga, begitu. Saya ingin ada perubahan dari guru-guru di sekolah berkaitan dengan kedisiplinan diri agar dapat menjadi teladan bagi murid-murid yang ada di sekolah saya, Pak. Baik. Kenapa nih Pak Widi menganggap kedisiplinan guru-guru itu masih rendah Pak? Kira-kira apa indikatornya sehingga Bapak mengatakan kedisiplinan guru itu rendah? Menurut pengamatan saya, masih banyak guru-guru yang sering datang terlambat, terus menunda-nunda waktu masuk kelas saat jam pelajaran, dan tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan secara tepat waktu, dan masih banyak lagi yang lainnya, Pak, yang menurut saya itu sangat jauh dari kata disiplin, Pak. Oke, jadi menurut Pak Widi eh, mereka tidak disiplin waktu ya Pak ya. Dari pengamatan Bapak nih, guru yang disiplin itu yang seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya, yang dimaksud guru yang disiplin itu harus tepat waktu datangnya ke sekolah, tidak terlambat, tepat waktu masuk kelas saat jam pelajaran, gitu Pak. Oke, jadi idealnya guru disiplin itu harus tepat waktu dalam segala hal lah ya Pak ya. Ya, benar tuh Pak. Kalau kita gunakan level atau skala 1 sampai 10, kira-kira guru-guru di sekolah Bapak itu ada di level berapa, Pak? Sebenarnya berbeda-beda ya Pak, antara guru satu dengan guru yang lain. Ada yang di angka 5, ada yang di angka 6. Tapi kalau menurut saya rata-rata ada di level 6, Pak. Masih banyak yang terlambat datang ke sekolah dan masih banyak yang pelajaran gitu, Pak. Oh, baik. Oke, sekarang ada di level angka 6. Kalau mau mencapai 10 sepertinya butuh perjuangan yang luar biasa ya, Pak. Kira-kira Bapak ingin melihat guru-guru Bapak itu ada di level berapa, Pak? Untuk kedisiplinannya ini. Kalau menurut saya rasa di angka 8 sudah cukup lah, Pak. Baik. Menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar guru-gurunya itu dapat mencapai mencapai angka 8, Pak? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bapak? Menurut saya sebenarnya bisa dilakukan secara musyawarah bersama rekan-rekan yang lain ataupun guru-guru yang ada di sekolahan, Pak. Menurut Pak Widi, kira-kira guru-guru Pak Widi itu suka diperlakukan seperti apa sih agar bisa rileks atau fokus itu? Kira-kira? Sebenarnya sih Pak, masih ada ruang untuk kami saling ngobrol dari hati kesalahan, baik itu masalah pekerjaan ataupun masalah personal, Pak. Oke, jadi sebenarnya ada waktu ya untuk bisa saling ngobrol atau sharing berkaitan dengan permasalahan yang terjadi itu ya Pak ya. Ya Pak Widi ya. Iya, Pak Angga, ada. Nah, Masih pas ada. ngobrol-ngobrol santai itu pernah nggak Bapak bertanya, kenapa guru tersebut itu Ya. sering terlambat atau tidak disiplin itu kenapa Pak? Ya, pernah sih Pak. Kadang-kadang saya juga bertanya alasannya apa, kenapa mereka itu sering datang terlambat, dan juga kenapa harus menunggu waktu, terus nggak
segera masuk ke kelas itu pernah saya tanyakan kepada mereka gitu, Pak. Pernah. Baik. Jadi Pernah sebenarnya saya mereka tanyakan. itu bisa terbuka ya Pak ketika diajak berdiskusi ya. Iya, Pak. Sebenarnya masih bisa diajak sharing, diajak ngobrol. Jadi mungkin sepertinya saya bisa guru yang ada di sekolahan membahas masalah kedisiplinan diri dari hati ke hati dan agar nantinya ada perubahan bagi mereka semua, Pak. Oke, jadi Bapak ingin melakukan pendekatan personal, kemudian membantu guru-guru agar lebih disiplin gitu ya Pak? Iya, Pak, benar, Pak. Kira-kira apa lagi yang ingin Bapak lakukan untuk membuat guru-guru itu jadi lebih disiplin, Pak? Yang menurut saya rasa perlu ada kesepakatan bersama dengan semua guru dalam forum diskusi sehingga nanti dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang wajib kita laksanakan secara bersama-sama. Gitu, Pak Angga. Oke, jadi Bapak ingin mengusulkan kepada kepala sekolah agar di forum rapat nanti dibuat kesepakatan berkaitan dengan kedisiplinan guru, begitu ya Pak ya? Ya, benar, Pak. Dari rencana-rencana tadi, Pak Widi, kira-kira rencana mana yang ingin Bapak lakukan terlebih dahulu, Pak? Saya rasa lebih ke pendekatan personal dulu, Pak, agar suasana lebih santai, ada rasa keakraban dan kesadaran dari mereka. Jadi nanti pas rapat tidak ada guru yang merasa terintimidasi ataupun terkucilkan, Pak. Oke, jadi yang pertama akan dilakukan adalah pendekatan personal, biar sama-sama tahu penyebabnya apa dan ada keinginan untuk berubah dari guru itu sendiri. Gitu ya, Pak ya? Ya, Ya, seperti itu, Pak, ya. Kira-kira yang kapan nih rencana diharapkan. tersebut akan mulai dilakukan, Pak? Secepatnya, Pak. Oke. Mungkin bisa dimulai besok, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kesepakatan di forum rapat. Oke, baik. Untuk menyelesaikan hal ini, Bapak memilih dua rencana, yaitu untuk dilakukan. Yang pertama ada pendekatan personal, yang kedua adalah pembuatan kesepakatan di forum rapat. Gitu ya, Pak ya? Iya, benar sekali, Pak Enggak. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak, untuk menjalankan rencana-rencana tersebut? Mungkin sekitar 2 pekan ya, Pak ya. Rencana ini akan dilaksanakan. Baik, luar biasa sekali, Pak. Kira-kira Bapak membutuhkan bantuan dari rekan lain atau tidak, Pak? Atau siapa mungkin yang bisa membantu Bapak untuk mempercepat program ini bisa berjalan dengan baik? Pastinya yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian sedikit membahas secara luarnya dulu, tidak terlalu mendalam bersama rekan-rekan yang lainnya, Pak. Jadi ada dua orang yang akan saya ajak untuk menjalankan rencana ini dan mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, Pak. Oke, baik Pak Widi, luar biasa sekali. Sekarang kita sudah berada di ujung sesi ini, Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini, Pak? Kalau tadi kan saya masih bingung, Pak, karena saya tidak tahu hal apa yang bisa saya lakukan agar guru-guru lebih disiplin. Nah, tadi setelah bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan Pak Angga, saya jadi tahu hal-hal yang mungkin bisa saya lakukan untuk membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya untuk lebih disiplin dan sadar akan kedisiplinan itu sangat penting.
Oke, Pak Widi, nanti sampai ketemu kembali ya di 2 minggu lagi. Saya pengen dengar cerita dari Pak Widi setelah melakukan rencana aksi tersebut. Dan pastinya terima kasih banyak Pak Widi sudah berbagi, sharing, meluangkan waktunya bersama dengan saya tadi. Sekali lagi terima kasih ya Pak Widi ya. Saya tunggu nanti 2 minggu ke depan ya Pak Widi. Ya, sama-sama Pak Angga, saya juga terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Selfie. Ayo Bu Selfie. Pasca observasi Bu Selfie. Ah, Bu. Belum bunyi Bu, masih di unmute. Masih di unmute. Mikmu. Yang pasca apa yang kegiatan? Pasca. Pasca. Oke. Pasca aja. Pasca. Assalamualaikum. Salam Bu. Baik Pak, gimana perasaannya tadi setelah melakukan proses coaching bersama Pak Widi? Yang pastinya saya merasa lega Bu, sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Widi. Cuma ada perasaan penasaran juga Bu. Pengamatan Bu Selfie seperti apa ya untuk proses coaching saya tadi Bu? Baik Pak Angga, jadi sebelumnya Pak Angga mengetahui apa penilaian saya ingin bertanya lebih dulu kepada Pak Angga. Bagaimana Pak Angga menilai sendiri performa Pak Angga tadi? Ketika melakukan proses coaching tadi dengan Pak Widi, saya sepertinya sudah mencoba hadir penuh Bu. Mendengarkan dengan aktif. Kalau pertanyaan berbobot sudah saya coba sih Bu. Sepertinya tadi saya sudah melakukan teknik pertanyaan berbobot seperti itu Bu, yang saya lakukan. Suaranya nggak kedengeran Bu. Suaranya nggak kedengeran Bu. Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Dan sepertinya tadi saya juga sudah melakukan teknik pertanyaan berbobot itu sih Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak, pertanyaan berbobot itu contohnya seperti apa Pak? Contoh pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang tidak tertutup Bu. Maksudnya tidak boleh tertutup, kemudian bukan kalimat-kalimat tertutup seperti itu Bu. Baik. Contohnya tadi sewaktu coaching Bapak seperti apa? Bagaimana? Contohnya seperti ini Bu. Bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian si coachnya, si Pak Widinya tadi menjawab dengan solusi yang dia miliki Bu, seperti itu. Enggak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi saya sudah mengobservasi jalannya coaching Pak Angga dengan Pak Widi. Dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Pak Angga sudah melakukan sudah baiklah Pak Angga sebagai coach dan Pak Widi sebagai coachee. Fokus utama tadi pada kompetensi menggali pertanyaan berbobot, betul ya Pak ya? Di mana fokusnya tadi terletak pada identifikasi masalah dan rencana aksi. Berdasarkan pengamatan saya sebenarnya Pak Angga sudah bagus Pak. Sudah memiliki kompetensi presence dengan penuh. Pak Angga juga sudah benar-benar hadir dan sudah meluangkan waktu. Bapak juga sudah mendengarkan permasalahan yang dialami Pak Widi. Sebagai coach,
Sebagai koci, kemudian Pak Angga juga sudah memberikan atau bersikap terbuka dan bersikap sabar. Kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak, apa sih sebenarnya yang koci ini alami, apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh koci, serta Pak Angga juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Widi mengetahui sebenarnya apa yang Pak Widi harapkan dari proses coaching tadi. Kemudian Pak Angga juga sudah mendengarkan, aktif terbukti dengan Pak Angga memberikan tanggapan kepada situasi yang dialami oleh Pak Widi. Dengan cara mendengarkan secara aktif bagaimana menurut pendapat Pak Angga, bagaimana menurut Pak Widi, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Tentunya Sudah? saya senang sekali Bu. Berarti kan dalam beberapa kompetensi dalam kegiatan coaching ini yang saya laksanakan ini saya menjalani proses coaching dengan Pak Widi tadi itu baiklah ya Bu ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Pak Angga lebih kembangkan lagi ya Pak. Misalnya tadi saat saya mengamati Pak Angga melakukan, pertanyaan atau present yang sebetulnya kalau merujuk ke arah standar seharusnya bisa lebih baik lagi. Gimana menurut pendapat Pak Angga sendiri? Iya Bu, saya juga sepakat. Jadi saya harus lebih bisa mengembangkan lebih baik lagi agar semua komponennya terpenuhi dengan baik Bu. Oke. Dari diskusi kita ini apakah Pak Angga sudah terbayang Bapak akan melakukan apa untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan terus berlatih, Bu. Akan terus berlatih terkait dengan bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena semakin sering dilakukan, semakin sering dilaksanakan, pastinya akan dapat memunculkan sebuah pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, hasil pengamatan ini nantinya akan dicatat ke dalam form supervisi akademik, sehingga sebagai guna merefleksikan kompetensi yang sudah Bapak miliki dan sebagai perbaikan selanjutnya. Jadi hal apa saja yang sudah didapat dari proses ini, Pak? Saya sudah mendapatkan beberapa hal yang saya inginkan, Bu. Saya mendapatkan beberapa gambaran kompetensi saya berdasarkan hasil pengamatan Bu Selvi dan saya juga sedikit ada gambaran untuk nanti menjalankan rencana saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam bidang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Seperti itu. Luar biasa ya Pak Angga, berarti Pak Angga sudah paham potensi positif yang sudah Pak Angga miliki. Kemudian untuk Pak Angga kembangkan lagi, terutama menggali potensi pada pertanyaan berbobot ya Pak Angga. Dan ada kompetensi yang Bapak kembangkan selain kompetensi tersebut, yaitu kompetensi khusus fokusnya pada identifikasi masalah dan rencana aksi. Sesuai dengan kesepakatan awal tadi bahwa Pak Budi menyampaikan bahwa Pak Angga tadi menyampaikan masih ada dalam skala 5 dalam kompetensi ini. Semoga setelah proses diskusi kita berlangsung ini, ke depannya harapan, Pak Angga yang tadinya ingin kompetensi meningkat ke skala 8 semoga terwujud dan tetap semangat ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.